Shalom Bapak Ibu, keluarga STM Sehati, selamat malam semuanya. Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kita, di mana malam hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kita bisa kembali berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan di acara kebaktian yang setiap bulan kita laksanakan. Sekalipun kebaktian kita masih kita laksanakan secara online atau melalui Zoom meeting, namun sukacita dan semangat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan sangat luar biasa. Agenda acara kita pada malam hari ini terdiri dari yang pertama, kita akan melaksanakan kebaktian bulanan kita yaitu di bulan November. Adapun yang bertugas pada malam hari ini yang membawakan acara dari keluarga T Tambunan, yang membawakan doa syafaat nanti dari keluarga A Sembiring, dan yang membawakan firman Tuhan adalah Nyonya A Simanulang Boru Manalu. Marilah kita sama-sama mengikuti kebaktian ini dengan penuh hikmat. Kemudian setelah kita kebaktian, maka acara selanjutnya nanti akan diadakan pemilihan wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan sesi-sesi oleh ketua terpilih yaitu Bapak Ersiagian, nanti yang akan dipandu oleh penasehat PT Parhusit. Dan selanjutnya acara kita yang terakhir nanti akan ada penentuan kira-kira atau kita akan berdiskusi apakah kita laksanakan acara Natal secara tetap muka atau online, atau kita langsung ke Bona tahun. Seperti itulah kira-kira gambaran acara atau susunan acara kita pada malam hari ini. Harapan kami pengurus agar semua kita keluarga STM Sehati tidak ada yang keluar dari Zoom ini selama acara berlangsung, agar sama-sama kita mengikutinya. Kami mengupayakan agar acara kita ini bisa berjalan dengan baik dan sesingkat-singkatnya. Untuk itu, kita akan memulai acara kebaktian, maka saya serahkan langsung kepada keluarga T Tambunan untuk membawakan acara kebaktian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Tambunan. Oke, baik. Terima kasih Ketua untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pembawa acara. Selamat malam dan salam bagi kita semua, keluarga besar STM Sehati. Saya berharap kita semua tentunya dalam keadaan sehat selalu. Ya, sepatutnya juga kita bersyukur, mengucap syukur atas waktu yang diberikan kepada kita, waktu yang baik, hari yang baik, dan tentunya kesehatan yang tetap diberikan oleh Tuhan kita. Malam ini kita bertemu kembali dalam kebaktian STM bulan kita. Tentu kita awali dulu mengangkat pujian yang berjudul Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan seduh. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa
jarang benih. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan selama 1 minggu ini, mulai dari pagi, siang, hingga malam hari. Kami juga mengucap syukur atas segala berkat yang tetap Tuhan berikan kepada kami semua, melalui pekerjaan, melalui kesehatan, dan melalui keluarga kami. Malam ini kami keluarga besar STM Sehati berkumpul bersama untuk melaksanakan kebaktian. Berkatilah Tuhan lagu pujian yang kami nyanyikan, agar ini menjadi persembahan yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya, mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga anggota STM Sehati yang pada malam ini belum bisa hadir untuk bersama-sama mengikuti kebaktian. Biarlah Tuhan yang menjamah, menjaga mereka, sehingga di waktu mendatang kami bisa bertemu kembali untuk mengikuti kebaktian STM Sehati. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah acara kebaktian kami ini, mulai dari awal hingga akhir kebaktian kami. Ya Tuhan, tetap kami memohon, berikanlah kami semua kesehatan, berkatilah setiap pekerjaan yang kami lakukan, dan berkati juga anak-anak kami yang Tuhan titipkan kepada keluarga kami. Di atas segalanya, hapuskanlah dosa kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats pembuka yang bisa saya sampaikan pada malam ini diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Dapat kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab kita. Saya akan memandu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian nas Alkitab dari kita. Kita lanjut bernyanyi kembali dengan judul Yesus menginginkan aku. Setelah bernyanyi akan dilanjutkan dengan doa syafaat yang disampaikan oleh keluarga Sembiring. Bersinar
kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa, hanya karena anugerah-Mu dan kebaikan hati-Mu kami mampu mengikuti ibadah online ini. Semuanya hanya penyertaan-Mu Bapa. Bapa, berkati kami semuanya yang hadir pada saat ini. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang terus Kau berikan kepada kami. Kami berdoa Bapa buat saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, apapun kondisinya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu bersama dengan mereka. Bapa, malam ini kami berdoa buat pemerintahan kami, negara kami, di mana beberapa hari, beberapa bulan pemerintah telah mengadakan pembelajaran tatap muka. Biarlah Bapa Engkau berkati generasi-generasi muda kami yang mempersiapkan masa depannya dengan baik. Jauhkanlah berbagai virus apapun dalam proses pembelajaran tatap muka ini Bapa. Berkati anak-anak kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan tubuh, berikan kekuatan untuk melawan virus yang sedang merebak di zaman saat ini Bapa. Berkati ya Bapak Yesus, berkati semua anak-anak kami, berkati berikan kepada anak kami hikmat kebijaksanaan, berikan kepada anak-anak kami kepintaran, berikan kepada anak kami kemampuan untuk menganalisa setiap penjelasan, baik itu melalui tatap muka ataupun online ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa malam ini Bapak, di mana dalam suasana menyambut Natal, kami percaya Bapa, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Biarlah setiap rencana-rencana kami, Engkau yang mendahulukan hati dan pikiran kami. Biarlah dalam menyambut Natal ini Bapa, tetap Roh Kudus-Mu yang selalu bersama kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, kami berdoa juga Bapa malam ini Bapa, buat keluarga STM Sehati. Berkati pekerjaan keluarga kami semuanya Bapa, berkati perusahaan-perusahaan tempat kami bekerja, berkati apa yang kami terima dari perusahaan, apa yang kami kerjakan, berkati Bapa. Biarlah setiap tangan-tangan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ataupun bagi orang-orang dimanapun berada Bapa. Berkati keluarga STM saat ini Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat kepengurusan yang lama. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Kau telah melewatkan hari-hari yang baik. Kami berterima kasih buat kepengurusan yang lama yang walaupun dengan berbagai kekurangan tetap melaksanakan ibadah ini dengan baik. Dan buat kepengurusan yang baru Bapak, kami tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi kami percaya dengan akal dan pikiran kami, Kau akan memberikan yang terbaik buat pengurusan kami yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Banyak hal yang ingin kami minta, banyak hal yang ingin kami panjatkan kepadamu Bapak. Tapi kami percaya Engkau mengetahui apa isi hati kami. Terima kasih Bapak, ampunkan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Bapak. Berikanlah berkat-berkat-Mu dan anugerah-Mu dalam sepanjang hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih dari keluarga sendiri yang telah menyampaikan doa. Semoga apa yang kita sampaikan melalui doa kita dapat diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya kita kembali bernyanyi mengangkat pujian yang berjudul Saya Mau Ikut Yesus. Setelah itu kami berikan kesempatan kepada Nyonya Simanula Boru Manalu untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada malam hari ini, kita satukan hati, kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, supaya apa yang kita dengar pada malam hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Hingga pada malam hari ini, Engkau boleh kumpulkan kami STM sehati walaupun melalui Zoom Bapa, untuk beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Bapa, tiba saatnya kami ingin membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, Bapa, supaya kami boleh menjadi pendengar yang baik, dan biarlah setiap firman yang kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu ini, Bapa, yang tidak ada apa-apanya. Biarlah melalui mulut bibir hamba, hanya kebenaran firman-Mu yang akan hamba taburkan pada malam hari ini. Berkati kami semua, Bapa. Berkati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini, pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Filipi 4, ayat 6 sampai 8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin kita mempercayai Dia hari lepas hari. Karena pada malam hari ini saya mengambil tema, percayalah pada Tuhan hari lepas hari. Jadi Tuhan ingin kita mempercayai Dia setiap hari, setiap saat. Dan Tuhan juga ingin kita meminta kepada Dia, bukan kepada dunia, bukan kepada orang lain, tetapi kepada Dia. Karena di dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan makanan mingguan, bukan makanan bulanan atau tahunan yang Tuhan kasih. Tetapi makanan kita yang secukupnya buat hari-hari. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya meminta-minta. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tadi di Alkitab Filipi 4 ayat 6 dan 8 sampai 8 tadi berkata Tuhan ingin janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, dalam bagian ini ada 4 hal. 4 hal yang harus kita lakukan untuk terus percaya kepada Tuhan. Ya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan setiap hari untuk percaya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, janganlah khawatir akan apapun. Yang pertama, jangan khawatir akan apapun.
Di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Memang kita sebagai manusia pasti kita merasa khawatir, apalagi kalau kita tidak ada uang, ya. Apalagi di pandemik ini banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Memang kita akui sebagai manusia, pasti kekhawatiran kita itu sangat besar. Tetapi pada malam hari ini Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apakah kekhawatiran kita dapat menambah sehasta umur kita? Tidak. Banyak orang sakit, orang kaya sakit karena dia merasa khawatir akan kehilangan hartanya. Jadi dia memikirkan hartanya. Ya, saking dia kaya, dia hanya memikirkan hartanya. Kalau kita sebagai orang Kristen, apakah kekhawatiran dapat menambahkan sehasta umur kita? Itu yang firman Tuhan tanyakan kepada kita. Tidak. Kekhawatiran hanya menambah beban permasalahan dalam hidup kita. Mengapa kekhawatiran adalah masalah besar dalam hidup kita? Karena itu bukan hanya kebiasaan buruk ya. Kekhawatiran itu bukan hanya kebiasaan buruk. Tetapi itu adalah dosa. Karena kita khawatir, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah lahir baru, kita sudah menerima Yesus. Segala kekhawatiran kita pasti akan Tuhan hilangkan dan kita menjadi kuat. Apalagi di tahun ini ya, banyak kita merasa berduka cita, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Sebagai manusia kita khawatir akan hidup kita, akan bagaimana masa depan kita. Kita merasa risau, kita merasa gelisah, tapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Dan yang kedua, tadi yang pertama, janganlah khawatir akan apapun. Yang kedua, berdoalah akan segalanya. Di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Doa itu mengubah banyak hal dalam hidup kita. Doa mengubah banyak hal dalam hidup kita. Doa menjadikan kita kuat. Doa menjadikan kita tidak khawatir akan hidup kita. Memang mungkin saudara lihat saya gampang bilang jangan khawatir. Ya. Padahal manusia, saya juga sebagai manusia saya merasa khawatir. Tetapi tiba saat saya khawatir, saya berdoa kepada Tuhan. Saya merasa takut, saya merasa gelisah, saya berdoa kepada Tuhan, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Ada ketenangan yang Tuhan berikan. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Sehingga saya dapat merasa dapat menjalani atau menghadapi kekhawatiran saya dengan kekuatan dari Tuhan. Ya. Jadi berdoa adalah segalanya. Berdoa menghilangkan rasa khawatir kita. Dan yang ketiga, dari 4 bagian tadi yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Kadang di tengah kedukaan kita, di tengah kesusahan kita, kita merasa susah untuk bersyukur. Ya. Apalagi duka cita yang mendalam kita hadapi, orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, sahabat-sahabat kita meninggal. Rasanya sulit untuk bersyukur. Sewaktu
ayah saya meninggal, ya, sewaktu ayah saya meninggal saya tidak bisa melihat karena dia COVID. Mereka di Jakarta, saya di sini. Sebenarnya saya sebagai manusia, saya susah untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan saya. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan saya untuk selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup saya. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ayat ini yang menguatkan saya untuk menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Karena kita tahu apa yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan Tuhan mempunyai rencana yang terindah dalam hidup kita. Apalagi kita mau mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2002. Apa yang sudah kita syukuri? Apa yang sudah kita lakukan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan? Janganlah duka cita, janganlah kesusahan menjadikan kita jauh dari Tuhan. Tapi itu semakin kita dekat, semakin kita berserah kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tapi kita wajib bersyukur karena di balik apa yang Tuhan sedang lakukan pada saat ini melalui pandemi, kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin berserah kepada Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan lihat kita jauh, ya, kita jarang ke gereja, jarang beribadah, jarang bersekutu. Tetapi melalui pandemik ini, Tuhan menguatkan kita dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Maka itu bersyukurlah dalam segala hal, apapun yang terjadi, percayalah. Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Tuhanlah yang selalu menopang kita. Tuhanlah yang menjadi penghibur sejati kita dikala kita duka, dikala kita susah. Dan yang terakhir keempat, pikirkanlah tentang hal-hal yang benar. Yang keempat, pikirkanlah tentang hal-hal yang benar. Kalau kita memikirkan hal-hal yang benar, ya, jadi motivasi hidup kita juga benar. Kita tidak merasakan kekhawatiran, ya, kita tidak merasakan gelisah, selalu mengucap syukur. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang ajaib yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, pasti kita kuat menghadapi tantangan hidup ini. Kita harus percaya setiap hari Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan selalu memberkati hidup kita. Dengan apakah kita membalas semuanya itu? Dengan kita selalu mengucap syukur, dengan kita melakukan apa yang menurut kehendak Tuhan. Janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita karena untuk kesenangan duniawi. Tetapi kita harus mendekatkan diri kepada pertemuan-pertemuan ibadah. Sehingga rasa khawatir kita, rasa takut kita, rasa galau kita akan hilang oleh kekuatan dari Tuhan. Kita sebagai manusia banyak sekali kekurangan. Tetapi Tuhan dengan senang hati, dengan tangan yang terbuka lebar, memeluk kita, merangkul kita, supaya kita tetap berada di jalannya.
Biarlah kita akan mengakhiri tahun ini dengan penuh keyakinan bahwa di tahun yang akan datang, hidup kita akan lebih baik lagi. Karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan setiap hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan selalu menopang kita. Tuhanlah yang sanggup mengganti air mata kita dengan sorak-sorai. Manusia tidak sanggup. Tetapi Tuhan sanggup. Percayalah kepada Tuhan. Dimanapun, kapanpun, kita harus tetap percaya Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bukannya orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi setiap kita yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memateraikan di setiap kami, supaya kami lebih mengerti lagi firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk selalu percaya akan Engkau. Ajar kami Bapa untuk selalu berserah kepadamu. Karena kami tahu, hanya Engkau yang sanggup menghapuskan air mata kami dengan sorak-sorai. Ajar kami Bapa untuk selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu di balik segala apa yang kami alami, Engkau mempunyai rencana yang terindah dalam hidup kami. Oh, terima kasih Bapa. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Biarlah Bapa, di akhir-akhir tahun 2021 ini, kami boleh merasakan lebih lagi kasih-Mu kepada kami. Biar nanti di tahun 2022, kami boleh hidup lebih baik lagi dari tahun ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Nyonya Asmanulang Burmanalu untuk penyampaian firman-Nya. Semoga kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat bertumbuh, dapat hidup di tengah kehidupan kita. Selanjutnya kita lagi mengangkat pujian dengan judul lagu Tiap Langkahku. Tempat tinggiku dihantarnya.
jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Baik, untuk mengakhiri acara kebaktian STM Sati kita malam ini, kami minta kembali kepada Nyonya Asmanulang Boru Manalo untuk menyampaikan doa penutup sekalian menutup kebaktian kita. Silakan Inang. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang lagi menghadap hadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ini Bapa. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami. Ini semua karena Engkau begitu mengasihi kami, hingga kami boleh bersatu hati, beribadah kepadamu Bapa. Itulah kerinduan kami Bapa, selalu dekat denganmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah Bapa, kami boleh merasakan kasih-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh merasakan berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami ingin mengucapkan doa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Demikianlah rangkaian dari acara kebaktian STM kita pada malam ini. Dan untuk kebaktian kita malam ini merupakan kebaktian yang terakhir untuk tahun 2021. Jadi saya mengucapkan salam sehat selalu bagi kita semua. Untuk keluarga STM Sati, Shalom, Horas, Mejejua, Yahubu. Saya kembalikan ke PPH. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada keluarga Tambunan yang sudah membawakan acara kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada keluarga Asumbiring yang sudah membawakan doa syafaat kita pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada Inang Asimanulang Boru Manalo yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Amang dan Inang dan memberkati segala pelayanannya. Terima kasih.